Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Yayu Fauziah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah AIK. Teman-teman sekalian di S2 Madin Umsida yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Muhammadiyah dan Politik. Pertama, kita akan mengenal jati diri Muhammadiyah itu seperti apa, walaupun kita tentunya sudah mengetahui. Di sini dijelaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan dakwah keagamaan dan pembaharuan, juga gerakan sosial dan pendidikan yang menginginkan tegaknya satu bentuk masyarakat sosial, ekonomi, dan politik Indonesia modern yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Dari redaksi ini kita pahami bahwa memang pada dasarnya gerakan Muhammadiyah adalah gerakan sosial, pendidikan, dan keagamaan, namun juga tidak mengesampingkan aspek politik. Selanjutnya, Muhammadiyah dengan tetap berada dalam kerangka gerakan dakwah dan tajdid yang menjadi fokus dan orientasi utama gerakannya, dapat mengembangkan fungsi kelompok kepentingan, misalnya dengan melakukan lobby-lobby untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah atau penguasa, dan sekaligus sebagai gerakan sosial civil society dalam memainkan peran berbangsa dan bernegara tanpa harus bergumul langsung dalam kancah perjuangan politik praktis sebagaimana partai politik. Muhammadiyah sadar akan pentingnya politik tanpa harus terlibat politik praktis. Ada 5 prinsip yang diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, terkait dengan kiprah Muhammadiyah di dunia politik. Yang pertama adalah, kata beliau, politik itu urusan penting tetapi tidak masuk ke dalam urusan Muhammadiyah. Artinya bahwa Muhammadiyah tidak terlibat secara langsung ke dalam politik itu dalam praktek, namun memandang politik sebagai sebuah wahana penting juga untuk menyampaikan aspirasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Lalu yang kedua, kata beliau, jika orang Muhammadiyah mau mengurusi politik, maka ia harus bergerak di luar Muhammadiyah, jadi tidak mengatasnamakan Muhammadiyah. Yang ketiga, Muhammadiyah tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Lalu yang keempat, bagi yang bergerak di luar Muhammadiyah harus menyelaraskan langkahnya dengan Muhammadiyah. Dan yang kelima, harus ada kerjasama antar kelompok umat Islam. Itulah 5 hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, Muhammadiyah memiliki khittah atau acuan, yakni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang berkaitan dengan politik. Banyak sekali poinnya, diantaranya adalah Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan duniawi, atau disebut al-umur ad-dunyawiyah, yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Lalu yang kedua, khittah Muhammadiyah juga, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya, dengan satu tujuan terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban
sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu kira-kira di antara khitah Muhammadiyah dalam berpolitik. Berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah menunjukkan peran aktif dimulai dari masa sebelum era penjajahan Jepang. Waktu itu Hindia Belanda sangat membatasi kegiatan yang sifatnya kepartaian, maka Muhammadiyah lebih banyak bergerak di bidang sosial. Selanjutnya, di era Jepang, Muhammadiyah menginisiasi didirikannya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Lalu kemudian di era kemerdekaan, pada tanggal 7 sampai 8 November 45, Masyumi yang merupakan tempat bernaung Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya memutuskan untuk mengusung satu misi, yaitu kemerdekaan. Di sini terlihat peran Muhammadiyah di dalam politik. Selanjutnya, pada era pasca kemerdekaan juga demikian. Pada pemilu 1955, Muhammadiyah masih bergabung dengan Masyumi, meskipun NU pada waktu itu sudah keluar dan menjadi peserta pemilu tersendiri. Ini juga menunjukkan keterlibatan dan peran aktif Muhammadiyah di dalam politik, walaupun tidak secara langsung atau secara politik praktis itu. Lalu kemudian di era Orde Baru juga demikian. Ini dicerminkan oleh sikap Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah, dan juga Dr. Anwar Haryono pernah mengirimkan surat kepada Presiden Soeharto untuk mencabut larangan terhadap Partai Masyumi. Nota Fakih Usman tersebut ternyata tidak ditanggapi. Selanjutnya, Muhammadiyah dan bekas pendukung Masyumi mendirikan partai baru namanya Parmusi. Dan yang terakhir, di era reformasi, apa yang dilakukan Muhammadiyah di bidang politik ini adalah diantaranya ada salah satu tokoh penting Muhammadiyah seperti yang kita kenal, yaitu Prof. Amin Rais, Ketua Muhammadiyah saat itu, mendirikan partai baru yaitu Partai Amanat Nasional yang mendapat dukungan dan fasilitas dari Muhammadiyah. Walaupun tentu saja ini bukan partai Muhammadiyah, namun dimotori oleh tokoh penting di dalam Muhammadiyah. Dan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimanakah model etika politik Muhammadiyah? Jadi apakah politik hanya sekedar mengejar kekuasaan belaka, atau ada hal-hal yang perlu dijadikan sebagai rambu dan koridor di dalam Muhammadiyah menyikapi politik? Model etika politik Muhammadiyah, yaitu segala sesuatu dan langkah harus tetap berada dalam koridor organisasi dan tidak melampaui batas takarannya. Intinya silakan kader Muhammadiyah untuk berkiprah di politik, tetapi harus mengacu kepada apa yang sudah digariskan oleh organisasi dan persyarikatan. Tidak boleh misalnya melakukan politik yang di luar batas. Lalu yang kedua, mengedepankan kesantunan, objektivitas, moralitas atau akhlak, serta kearifan dalam menjaga batas-batas prinsip gerakan maupun dalam menjalankan fungsi kelompok kepentingan tetap diperlukan dari seluruh pelaku gerakan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah mengedepankan idealisme, etika dan prinsip serta modal dasar yang kuat dan memadai untuk berkiprah di ranah politik praktis. Kira-kira demikian poin-poin ringkas yang dapat saya sampaikan terkait dengan makalah saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.